Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Terus mintanya yang terbaik kepada Allah, ikhtiarnya jangan pernah putus. Ingatlah apapun yang kita kerjakan, Allah pasti akan kembalikan kembali. Oke, dengan cara baik ataupun dengan cara buruk, semua tergantung dari niat kita. Oke, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya maskulin ya. Three of Pentacles. Wow, the Hangman, Five of Swords, and the Death. Five of Wands. Maskulin, kamu akan bermasalah dengan hubunganmu, entah itu pekerjaan ataupun komitmen, ya, bermasalah. Aku ngeliatnya. Dan aku ngerasanya di sini apapun yang kamu jaga, karena kamu menggantungkan ya tentang komitmen, ini akan berakhir dengan drama. Sia-siamu ini akan berakhir dengan drama. Ya, apapun yang kamu gantungkan, yang kamu simpan, ya, hubungan ini nih ada orang ketiga, ini akan berakhir dengan drama. Kamu terperangkap dalam egomu, kamu terperangkap dalam pikiran negatifmu, kamu terperangkap dalam kerjasama dengan seseorang yang tidak ada kejujuran. Ya, aku ngerasanya di sini ya, kamu harus terima keadaan ya, tentang drama yang kamu buat sendiri. Ya, berharap sih kamu bisa kembali dengan feminim. Tapi di sini kamu selalu ada dua pilihan ketika sudah kembali dengan feminim. Ya, selalu ingin berkelana lagi, selalu ingin berpetualang. Seven of Wands, Two of Wands, the Hierophants, Three of Swords. Okay. Maskulin, kamu ya mau tidak mau terpojokkan dengan drama yang kamu berikan sendiri ya. Dan masa depan kamu juga menggantung. Ada yang sudah menikah tapi ternyata penuh dengan luka, penuh dengan drama, masa depannya juga berakhir tidak baik karena terpojokkan adanya orang ketiga terus menerus, terulang terus cycle-nya ya. Dan selalu ending dengan triparty ya, hubungannya selalu berakhir karena triparty terus. Dan maskulin ini bermasalah dengan orang ketiganya ya. Tuh, karena uang ya, masalahnya karena uang. Maskulin, kalau kamu memang ingin berubah dengan baik, kamu harus bisa belajar bijaksana tentang processing awakening spiritual
ya. Ya, dengan cara kamu harus menerima keadaan, yaitu dikhianati, yaitu disakiti, ya, ditipu gitu, dipojokkan, disalahkan ya. Kamu harus menerima kenyataan itu. Dan ini dramanya cukup besar ya, maskulin. Ini bisa berlangsung 5 tahun, bahkan 5 turunan kamu. Dan kamu harus bisa bijak dalam menghadapi masalah. Jangan langsung menyodorkan amarahmu sendiri ketika kamu dipojokkan gitu ya. Jadi kayak kamu harus menghadapinya dengan bijaksana. Tidak ada yang sia-sia dalam pekerjaan kita ya, selama niatnya kita baik. Nggak ada yang sia-sia. Doa kita juga nggak ada yang sia-sia selama niat kita baik. Kecuali niat kamu jahat, itu ya sia-sia. Akan mendapati tentang keburukan terus-menerus ya. Dan maskulin di sini ya akan terus disakiti atau menyakiti, dan itu akan terulang terus-menerus. Ya, karena maskulin ini selalu berharapnya terlalu tinggi. Ketika berumah tangga, ya dia bisa mengendalikan ya dan mengontrol lagi nih hubungannya dengan feminim. Ya. Ada keinginan untuk kembali lagi sama feminim, ada impian, tapi harus bayar karma dulu ya maskulin kalau mau dikembalikan oleh feminim. Ini kamu bermimpi, berhayal, bahkan juga berharap doa kamu tuh biar kembali lagi dan sukses, tapi sifat NPD-mu itu loh yang belum bisa kamu selesaikan ya. Six of Wands ini termasuk dengan NPD bagi aku. Kenapa? Karena dia mencari validasi. Sukses iya, tapi dia butuh validasi. Jadi kalau aku lihat dari susunan energinya, ya kamu masih mempertahankan triparty ini, dan ya kamu masih menggantungkan masa depan orang lain ya demi komitmen kamu dengan yang lainnya lagi. Pada akhirnya apapun yang kamu kerjakan ya, terutama tentang spiritualmu nih, sia-sia, ujungnya sakit hati, dan ini berakhir drama yang sangat besar terus menerus. Perjalanan tripartimu ini akan dihadapi dengan drama yang tidak pernah putus, dan kamu jangan sampai lari dari kenyataan, yaitu menjujurkan, bijaksana aja dalam menghadapi kehidupan ya, salah satunya processing tentang hampa dan juga masalah keuangan ya maskulin. Kamu terlalu banyak rencana ketika kamu sudah menggenggam kuasamu lagi. Salah satunya ketika kamu sukses dalam keuangan, kamu tuh banyak banget rencananya kamu, ya, petualangannya kamu. Sifat childishmu kamu itu kembali lagi ketika kamu sudah menggenggam, ya, entah itu karir yang bagus, jabatan, keuangan yang besar, ya kamu selalu mempermainkan komitmen orang, sehingga apapun yang kamu kerjakan ini, janjinya kamu ini akan menyakiti hidupmu sendiri, karena kamu terlalu banyak janji tentang komitmen dengan orang lain. The World. Kamu kepengennya tuh sukses duniamu ya, ada the King of Pentacles, the Page of Wands, King of Wands, the World.
planning kamu sih bagus banget ya. Ingin sukseskan karir, spiritualnya kamu, dunianya kamu gitu, pengennya tuh semuanya komplit. Yaitu tentang materi dan juga tentang spiritual, pengennya kamu sukseskan. Tapi itu hanya rencananya kamu dan angan-anganmu, karena prosesinya butuh kesabaran. Ya, butuh tepatan janji, ucapan dan tindakan harus sesuai. Sedangkan kamu di sini, ketika kamu sudah menggenggam kesuksesannya kamu, sifat childisme itu keluar kembali. Sehingga itu yang membuat perjalanan hidupmu, masa depan hidupmu itu menjadi sia-sia. Karena terlalu banyak janji yang kamu umbar sana sini. Dan ujungnya kamu akan tersakiti dari perjalanan petualangan kamu sendiri. Ya, dan itu adalah hasil dari dunia dramamu. Dan hidupmu itu akan penuh dengan drama yang tak habis-habis. Dan di sini ya kamu terperangkap dalam egomu sendiri, mempertahankan pendapatmu sendiri dan lambat mengambil tindakan. Lambat untuk bertanggung jawab, lambat untuk tunjukkan janjimu. Salah satunya tentang komitmen ya, pernikahan. Kamu lambat ya. Jadi ketika kamu sudah mendapati kesuksesan energi dari materi, dari hubungan triparti ini, ya kamu selalu menggantungkan masa depan orang lain dengan janjimu. Ya, dengan harapan nanti bisa menikah bersama. Tapi ujungnya kamu ya mempermainkan janjimu itu. Ya, hanya karena ya kamu mengejar duniawinya saja. Pada akhirnya kalau aku lihat di sini, apa yang kamu cita-citakan ini akan stuck ya. Kamu ingin balik lagi tuh keinginannya ya. Tuh. Feminim aja sebenarnya masih ada rasa sama kamu, tapi dia terasa semuanya mentok, nggak bisa. Karena ya semesta tidak mengizinkan. Masih ada trust issue yang harus diselesaikan. Ya, maskulin. Jadi feminim aja sebenarnya masih ada rasa untuk kembali ke kamu. Tapi karena ya Tuhan, ya kalau orang Islam ya Allah gitu ya, belum mengizinkan nih DM yang masih bermasalah dengan spiritual ya, masih menikmati duniawinya, belum melakukan processing penyembuhan dengan baik, ini akan terus adanya stuck dalam trust issue, bermasalah ya. Ketika sudah sukses ya janjinya digantung dan selalu mencari kesenangan di luaran sana. Ujung-ujungnya janjinya tidak dibuktikan. Ya, ketika kamu sudah memiliki dunia materimu, ya pada akhirnya apa yang kamu gantungkan ini akan bermasalah buat dirimu sendiri. Ya, bermasalah. Ujungnya ya kamu yang akan menjalani sakit hati terus-menerus dengan dunia perselingkuhan. Salah satunya adalah tentang keuangan, dan ini sangat besar. Ya, sangat besar. Jadi kalau aku bilang di sini ya maskulin, perbaiki aja lah komitmen yang sudah kamu jalani sekarang. Misalnya kamu sudah jalani dengan orang ketiga, ya udah jalanin dulu, nikmatin gitu. Jangan sampai kamu berpindah-pindah orang lagi, sedangkan yang dulu aja belum selesai. Ya, yang ada karir kamu juga menggantung, tidak ada kejelasan. Ya. Dan masa depan kamu juga akan ending. Kalau kamu mau sukses lagi ya kamu harus bisa melawan drama besarmu ini dengan ya sikap dewasamu, dengan bijaksana, kayak gitu. Ya, maskulin. Kalau kamu ngikutinya ego, hawa nafsumu, ya
memanfaatkan dan mempermainkan kehidupan orang lain, ya ujungnya kamu akan terluka sendiri. Ya, akan terluka sendiri. Situasinya maskulin. The wedding, let go of the control issue, and new the self-love, new love to your attractions, codependency. Maskulin, tadi aku bilang apa? Kalau kamu sudah ada dengan orang baru, kehidupanmu jalani aja ya. Jalani aja dengan orang barumu. Lepaskan isu di masa lalumu, termasuk dengan si feminim ya. Walaupun kamu masih terasa energinya sangat berat untuk kamu lepaskan, karena ya di sini adalah perbuatan dari actionnya kamu sendiri, tindakannya kamu sendiri, isu yang sudah kamu lepaskan selama menikah dengan feminim atau mau menikah sama feminim. Ya, di sini ya kamu orangnya kan sebenarnya pengennya selalu berdua, tapi kan nggak bisa ya maskulin. Kehidupan itu kan pasti ada masa kita dimana harus fokus dengan ya bekerja untuk kehidupan keluarga gitu ya. Jadi ya isunya adalah kamu nggak bisa kesendirian intinya ya, dan ya kamu nyari target baru kalau aku lihat. This situation influences the marriage. Allow this situation to unfold naturally. Your love label addiction are affecting your romantic life. You attract romantic love by enjoying this moment fully. A new person has saturated your romantic feelings. Jadi kamu nyari orang baru terus ya. Ketika kamu bermasalah dengan pernikahanmu atau bermasalah dengan hubunganmu ya, entah itu hubungan percintaan ataupun hubungan pekerjaan ya, kamu selalu mencari orang baru sebagai batu loncatan kamu, dan itu sebenarnya bahaya ya. Itu yang bisa membuat kamu bukannya semakin maju tapi semakin berantakan ya. Dan aku ngerasa di sini ya kamu harus bisa lepaskan cara kamu mengambil tindakan. Salah satunya adalah tentang ya menikmati hidup dengan adanya percintaan terus-menerus. Jadi kita tuh boleh tentang percintaan, tapi ketika bermasalah dengan pasangan ataupun dengan masalah kita jangan langsung mencari pelarian dengan orang lain ya, apalagi sampai dia memberikan kenyamanan buat kita gitu loh, ketika kita bermasalah dengan pasangan ataupun dengan pekerjaan ya. Tuh lightening ya, dan ada the kisses, lightening and the kisses. Coffin. Sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation, unconditional loving, giving, receiving, and affection, and falling in love, ending. Ya, bring new beginnings, growth, change, liberation, and transition. Maskulin ini sebenarnya ada masalah dengan hubungan pernikahan atau yang mau arah ke pernikahan, ini banyak sekali ujiannya, yaitu tentang ketulusan cinta ya, unconditional loving. Jadi ini masalah tentang kesetiaan sih kalau aku lihat ya. Hubungan ketika kita mau serius pasti ada dikasih ujiannya. Salah satunya dibikin benci, dibikin hambar, dibikin gak suka ya, dibikin mati rasa. Ini hati-hati ya, karena ini akan membuat kehidupan kalian berubah untuk maskulin, karena hadirnya orang baru. Nah, ketika orang baru ini datang ya, kalian bermasalah bahkan nggak jadi, kehidupan kamu akan menjadi mati rasa selanjutnya.
hati-hati ya. Jadi kalau aku bilang di sini mah untuk maskulin ya harus belajar memaafkan, belajar melupakan, dan harus menyadari untuk penyembuhan di masa lalu ya kita harus menikmati pengalaman hidup yang sekarang, mau baik atau enggak, mau bahagia atau pahit, ya udah dinikmati, banyakin bersyukur. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kamu ya maskulin, tetap semangat. Assalamualaikum.